Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai hidroponik, yang lebih dikhususkan membahas mengenai weak system, ebb and flow, dan deep water culture. Kelompok 1 beranggotakan 6 orang, yaitu Adam Priyambodo, Fathia Aisyah, Gita Maharani, Philip Wang, Roro Rahayu, dan juga Sheila Melinia. Selanjutnya, outline yang akan kami bahas adalah yang pertama, pendahuluan, yang kedua, pengertian dan teknis dari weak system, yang ketiga, pengertian dan teknis dari ebb and flow, yang keempat, pengertian dan teknis dari deep water culture, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya, slide yang akan kami bahas adalah pendahuluan. Hidroponik merupakan lahan budidaya pertanian tanpa menggunakan media tanah, melainkan dengan menggunakan air sebagai medium. Sistem bercocok tanam secara hidroponik dapat memanfaatkan lahan yang sempit karena tidak menggunakan media tanah untuk tumbuh. Sistem penanaman secara hidroponik dapat menjadi salah satu solusi bagi pengembangan tanaman buah dan sayur dengan berbagai kelebihan dibandingkan dengan sistem pertanian secara konvensional. Selanjutnya, pendahuluan mengenai sejarah singkat dari hidroponik. Pada mulanya, sekitar tahun 1600 terbit buku berjudul Silva Silvarum oleh Francis Bacon mengenai kegiatan membudidayakan tanaman tanpa menggunakan tanah. Setelah itu, teknik budidaya air menjadi lebih populer. Kemudian, sekitar tahun 1800 terdapat pengembangan teknik budidaya tanpa tanah dengan menggunakan larutan untuk pemenuhan nutrisi dari tumbuhan. Setelah itu, sekitar tahun 1936, istilah hidroponik lahir di Berkeley, California oleh William Frederick Garrick. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi weak system serta teknis atau mekanisme kerja dari weak system itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, teknologi hidroponik adalah inovasi dalam budidaya tanaman tanpa media tanah, tetapi memanfaatkan nutrisi, air, serta bahan yang porus atau bahan yang mudah untuk membuat air meresap ke tumbuhan sebagai media tanamnya. Selain itu, teknologi hidroponik dapat meminimalisir kondisi lingkungan non-ideal bagi tanaman. Salah satu teknik hidroponik yang dapat digunakan yaitu teknologi hidroponik sistem sumbu yang tersirkulasi atau biasa dikenal dengan weak system. Weak system merupakan sistem yang paling sederhana dari ke-6 dasar tipe sistem hidroponik. Sistem ini menggunakan sumbu atau wick sebagai penghubung antara nutrisi dan bagian perakaran pada media tanam. Tanaman yang cocok dibudidayakan secara weak system yaitu berupa sayuran daun seperti selada, kangkung, bayam, dan seledri dengan media tanam berupa rockwool atau busa. Selanjutnya, teknis dari weak system atau sistem sumbu itu sendiri pada prinsipnya hanya membutuhkan sumbu yang dapat menghubungkan antara larutan nutrisi pada bak penampung dengan media tanam, dan sistem ini merupakan sistem pasif, yang berarti tidak ada bagian yang bergerak. Larutan nutrisi naik ke dalam media tanam dari wadah nutrisi melalui sumbu. Biasanya sumbu tersebut itu menggunakan kain flanel atau jenis bahan lain yang mudah menyerap air. Sedangkan larutan nutrisi ditempatkan pada wadah berupa bak plastik atau botol plastik. Jadi akar tidak langsung bersentuhan dengan nutrisi, tetapi melalui perantara sumbu dan kain tersebut. Weak system ini biasanya menggunakan media tanam seperti rockwool, perlite, vermiculite, batu kerikil, hydroton, sekam bakar, dan kokopit. Selain itu, weak system memanfaatkan daya kapilaritas agar air yang mengandung nutrisi naik melalui sumbu atau kain dan mengenai akar, sehingga nutrisi dapat diserap oleh akar dengan baik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai keuntungan dan kerugian dari weak system. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, weak system memiliki cara kerja dan desain yang simple. Oleh karena itu, weak system dapat dibuat dengan memanfaatkan barang bekas yang dapat diperoleh dengan mudah sehingga dapat menghemat biaya. Selain itu, weak system juga dapat dikelola dengan mudah. Karena mekanisme transfer airnya dengan memanfaatkan kapilaritas, sistem ini tidak memerlukan sumber energi listrik untuk menjalankannya. Akan tetapi, laju transfer air dengan kapilaritas tidak dapat mensuplai air dalam jumlah yang besar, sehingga tidak cocok untuk tanaman yang membutuhkan air dalam jumlah yang banyak. Selain itu, medium tumbuh juga rentan mengalami penumpukan nutrien yang bersifat toksik. Berikutnya merupakan salah satu sistem hidroponik yang dikenal sebagai ebb and flow system atau sistem pasang surut. Ebb and flow system ini merupakan salah satu sistem hidroponik dengan prinsip kerja yang cukup unik. Dalam sistem hidroponik ini, tanaman mendapatkan air, oksigen, dan nutrisi melalui pemompaan dari bak penampung yang dipompakan ke media yang nantinya akan dapat membasahi akar. Tidak seperti weak system, sistem pasang surut dapat menyuplai air dan nutrien dalam jumlah yang besar, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan berbagai jenis dan fase tanaman. Ebb and flow system juga banyak digunakan untuk menumbuhkan tanaman-tanaman seperti stroberi, selada, tomat, kacang polong, dan paprika.
Ya, selanjutnya kita akan membahas teknis dari sistem ebb and flow ini. Jadi pada prinsipnya teknis dari sistem ini ada dua fase, yaitu fase pasang dan fase surut. Jadi nanti ada pompa air yang dimasukkan ke dalam larutan nutrisi. Nah, pompa air ini juga akan berhubungan dengan timer. Ketika timer menyalakan pompa air, maka larutan nutrisi akan terpompa ke growth tray yang dapat berupa keranjang, tempat, maupun pot tanaman. Dan di dalamnya terdapat media tanam seperti akar pakis, rock wool, dan juga sabut kelapa. Nah, ketika timer mematikan pompa, maka air yang tidak terserap akan surut ke bawah wadah larutan nutrisi. Nah, timer ini dapat digunakan atau diatur beberapa kali dalam sehari, tergantung dari ukuran, tipe tanaman, suhu, kelembaban, dan juga tipe media yang digunakan. Meski terlihat mudah karena adanya timer, tetapi sistem ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama dapat kita lihat bahwa tanaman mendapatkan suplai air, oksigen, dan nutrisi secara periodik. Kemudian yang kedua adalah suplai oksigen yang lebih baik karena adanya pertukaran melalui pasang surutnya larutan nutrisi. Yang ketiga adalah memudahkan perawatan karena kita tidak perlu capek-capek untuk menyiram tanaman. Akan tetapi kekurangan dari sistem ini adalah yang pertama, biaya yang mahal karena kita harus membeli pompa dan juga timer dan bahan-bahan lainnya. Kedua, yaitu bergantung pada listrik untuk menyalakan timer, dan yang ketiga menyalakan timer dan pompa tentunya. Yang ketiga adalah kurang efisiennya dan bahkan boros penggunaan larutan. Ini dikarenakan penurunan kualitas larutan yang sudah dipakai berkali-kali. Dan yang terakhir adalah fluktuatif nilai pH yang dapat mengganggu penyerapan dari unsur hara pada tumbuhan. Prinsip dari metode ini adalah menghubungkan akar tanaman dengan larutan nutrien melalui penyangga. Penyangga yang digunakan adalah styrofoam dan net pot. Penyangga dibuat dengan membuat beberapa lubang pada styrofoam, kemudian masing-masing lubang diisi oleh net pot. Styrofoam yang telah dipasang net pot pada lubangnya tadi kemudian diletakkan di atas wadah penampung yang telah berisi larutan nutrien dan batu aerasi. Kemudian nyalakan pompa. Setelah pompa dinyalakan, udara akan bergerak menuju batu aerasi melalui selang pompa udara sehingga terbentuk gelembung oksigen. Terbentuknya gelembung menyebabkan meningkatnya arus aliran pada larutan. Meningkatnya arus aliran juga meningkatkan probabilitas terjadinya tumbukan antar ion nutrien dengan akar tanaman, sehingga penyerapan nutrien oleh akar menjadi lebih cepat. Prinsip dari metode ini adalah menghubungkan akar tanaman dengan larutan nutrien melalui penyangga. Penyangga yang digunakan adalah styrofoam dan net pot. Penyangga dibuat dengan membuat beberapa lubang pada styrofoam, kemudian masing-masing lubang diisi oleh net pot. Styrofoam yang telah dipasang net pot pada lubangnya tadi kemudian diletakkan di atas wadah penampung yang telah berisi larutan nutrien dan batu aerasi. Kemudian nyalakan pompa. Setelah pompa dinyalakan, udara akan bergerak menuju batu aerasi melalui selang pompa udara sehingga terbentuk gelembung oksigen. Terbentuknya gelembung menyebabkan meningkatnya arus aliran pada larutan. Meningkatnya arus aliran juga meningkatkan probabilitas terjadinya tumbukan antar ion nutrien dengan akar tanaman, sehingga penyerapan nutrien oleh akar menjadi lebih cepat. Kemudian sistem deep water culture memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihan yang pertama yaitu tidak mudah mengalami penguapan. Selanjutnya media dapat diangkat dan memudahkan untuk proses pemanenan. Dan yang terakhir yaitu dapat tahan dalam keadaan di mana listrik tidak stabil atau tidak ada listrik. Kemudian untuk kekurangannya yaitu filtrasi yang kompleks, memerlukan wadah yang besar dan juga berat. Kemudian tidak cocok bagi tanaman yang tumbuh tinggi. Dan yang terakhir yaitu memerlukan lebih dari 2 aerator atau pompa air. Selanjutnya yaitu kesimpulan, sistem hidroponik merupakan sistem budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah dan juga memanfaatkan lahan yang sempit dengan menggunakan larutan nutrisi sebagai mediumnya. Kemudian sistem ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada wick system atau sistem sumbu, di mana menggunakan sumbu sebagai media perantara antara akar tanaman dan juga larutan nutrisi. Kemudian yang kedua adalah ebb dan flow system, yaitu menggunakan pompa untuk menyuplai air maupun udara kepada tanaman. Yang ketiga yaitu deep water culture, yaitu menyelupkan akar langsung ke dalam larutan nutrisi. Berikut merupakan daftar acuan yang digunakan oleh kelompok 1. Sekian video dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.